Tuhan, selamat pagi semuanya. Iya, selamat pagi. Mari kita akan menyiapkan hati kita, keberadaan diri kita untuk kita menikmati akan anugerah Tuhan, hadiratnya yang dicurahkan dalam kehidupan kita, dalam ibadah pagi kita. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Cinta sembah, haleluya. Kami datang kepadamu pagi ini Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bahagia mulia, ku angkat tanganku, kau puja, cinta sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat,
Engkau Tuhan
yang berkuasa di hidup kami. Oh, Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan untuk tiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu pagi ini juga memberikan terang bagi jalan kehidupan kami, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang tidak pernah berubah, kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikan dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu, biarlah pengurapan yang baru ada pada kami semua. Di dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan kembali belajar firman Tuhan pada pagi ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari Matius pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, judul renungan doa pagi-pagi ini adalah Yesus Raja. Ini melanjutkan pertemuan kita di hari Selasa yang lalu. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama-sama dengan anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyambut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Amin, puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya masih teringat sekali dengan yang terjadi pada era Orde Baru yang lalu, ya. Ketika para pejabat pemerintah ini akan berkunjung ke daerah, satu persis waktu itu yang berkunjung adalah di desa saya itu sekitar ya tahun 89-87 gitu ya. Saya masih SD. Menteri Penerangan itu akan meresmikan sebuah pemancar radio yang ada di dekat desa kami karena di atas pegunungan begitu pemancarnya. Dan seluruh masyarakat termasuk anak-anak sekolah diminta untuk berdiri di jalan-jalan dan menyambut sang pejabat itu dengan lambaian tangan, ya, dengan lambaian tangan. Bahkan semua penduduk
para tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi pejabat daerah begitu, ya, lurah, carik, bayan, kamtuo dan sebagainya itu juga ikut berdiri di jalan menyambut dan melambaikan eh, ke arah pejabat yang sedang lewat. Ya, pada waktu itu eh, saya masih ingat sudah dikasih aba-aba begitu. Jam sekian, ternyata pejabat itu belum datang. Nah, kita menanti duduk di tepi jalan itu cukup lama, berjam-jam, dan ketika pejabat itu lewat, maka semua orang itu berdiri di pinggir jalan dan melambaikan tangan ke arah mobil yang dengan cepat, dengan bunyi sirene yang keras, dan mobil yang dikendarai itu cukup kencang berjalan, dan kita semua melambaikan ke arah pejabat. Saya berpikir sambutan itu adalah sambutan yang meriah untuk seorang manusia, seorang pejabat. Pernahkah kita berpikir jika Yesus itu datang di daerah kita, di tempat di mana kita tinggal, kira-kira apa yang kita lakukan? Kedudukan Yesus lebih dari orang-orang yang menjabat di pemerintahan. Bahkan Yesus itu adalah Tuhan dan Raja. Dia yang bertahta di surga, dia mau turun menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Ada 3 hal penting yang mari kita akan belajar dari perikop ini, bagaimana orang-orang Yerusalem ketika Yesus itu masuk ke Yerusalem, mereka menghamparkan pakaiannya, mereka menghamparkan jubahnya, mereka juga mengambil dahan-dahan rantai-rantai itu dan menaruh di jalan-jalan, dan kemudian mereka juga melambai-lambaikan tangan mereka dan mengikuti Yesus. Di belakang Yesus mereka berteriak, Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Jadi mereka berteriak untuk menyambut Yesus di tengah-tengah perjalanan menuju ke Yerusalem. Hal pertama yang perlu kita pelajari pada pagi ini adalah mari kita sambut Yesus Raja dengan sebuah ketaatan. Ketaatan, ya, terhadap apa? Terhadap perintah, terhadap kehendak Allah, terhadap apa yang patut dan harus kita lakukan. Kita harus taat. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 memberi petunjuk, maka pergilah murid-murid itu berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasnya dengan pakaiannya mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Mereka taat, ya. Para murid ini ketika disuruh oleh Yesus untuk menyiapkan perjalanan Yesus untuk mengambil keledai, ya, di tempat yang memang sudah disiapkan oleh Tuhan, dan jika ada orang yang menanyakan, Tuhan memerlukannya dan akan mengembalikannya. Dan pemilik dari keledai ini mengizinkan, dan kemudian keledai itu dibawa pada murid. Murid-murid itu tahu bahwa dia harus mengerjakan, dan itu adalah bentuk ketaatan. Ketaatan kita kepada apa yang menjadi kehendak Allah itu penting. Dan itu merupakan sambutan yang meriah, lebih daripada teriakan lambaian-lambaian tangan, lambaian-lambaian palem yang kita nyatakan kepada Yesus. Yesus sebagai Raja, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini, di zaman ini, Yesus kita tahu bahwa dia ada di surga. Dan perintahnya kita dengar lewat khotbah, perintahnya kita tahu lewat Alkitab, perintahnya kita tahu lewat apa yang menjadi kehendak Allah dalam semua aspek yang disebut kebenaran dalam Alkitab yang kita percayai. Sama seperti ketika kita berjalan
Dan kita perlu taat kepada rambu-rambu lalu lintas. Karena saat kita taat, semua orang taat, maka semua akan lancar, aman, tidak ada hambatan. Tapi sebaliknya kalau ada orang-orang yang tidak taat mencoba untuk menerobos traffic light, menerobos rambu-rambu lalu lintas. Sudah tahu di situ ada lampu merah, tapi terjang saja. Sudah tahu di situ ada larangan parkir, tempat parkir di situ. Sudah tahu di situ tidak boleh masuk, ada jalan satu arah, tapi terjang dan sebagainya. Akibatnya terjadi kecelakaan, terjadi benturan, oleh karena ada beberapa orang yang tidak taat. Kalau kita taat, semuanya akan berjalan dengan baik. Kalau kita taat, maka semua akan kita dapat nikmati dalam perjalanan kehidupan kita, yaitu berkat-berkat yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita sambut Yesus sebagai Raja. Dengan apa? Dengan pengorbanan. Pengorbanan atau persembahan yang memang kita berikan kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ya, kalimat yang mengatakan menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong rantai-rantai dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Perhatikan baik-baik. Menghamparkan pakaiannya. Ya, orang Yahudi itu punya pakaian double. Pakaian double yang memang dipakai kerudung atau sebagai jubah, ya itulah yang dikatakan pakaian yang dihamparkan di jalan-jalan ketika Yesus lewat. Ini adalah bicara tentang pengorbanan. Ini bicara tentang sebuah hakikat persembahan yang memang dilakukan oleh banyak orang untuk menyambut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan apakah, persembahan apakah yang dapat kita berikan untuk menyambut Yesus dalam kehidupan kita? Waktu, tenaga, pemikiran kita, bahkan keuangan kita perlu berikan untuk menyambut Yesus yang datang sebagai Raja. Untuk menyambut Yesus Raja. Berikanlah persembahan, berikanlah pengorbanan berupa seluruh aspek kehidupan kita. Saat kita beribadah, kita memang datang kepada Tuhan dalam ibadah itu. Tapi itulah aspek penting bagaimana kita memberi hidup kita, memberi diri kita. Saat kita berada di dalam link doa pagi seperti ini pun kita juga sedang memberi. Pertanyaannya, sudahkah kita belajar memberikan persembahan pengorbanan yang terbaik bagi Yesus Raja? Pertanyaannya, apa yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Yesus? Saat kita memberikan waktu kita, saat kita memberikan pemikiran kita, bahkan saat kita memberikan harta kita, bahkan seluruh aspek kehidupan kita, mari kita belajar untuk memberikan dengan tulus, dengan sebuah tekad dan komitmen memang kita berikan untuk Tuhan dan tidak ada motivasi-motivasi yang lain yang dapat kita lakukan. Itulah pengorbanan, itulah persembahan yang terbaik bagi Yesus Raja kita. Yang ketiga, mari kita belajar untuk menyambut Yesus Sang Raja, menjadi pengikut dan bukan penganut. Ya, menjadi pengikut dan bukan penganut. Ayat 9. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang, berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, di dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yerusalem yang berteriak Hosana bagi anak Daud, ini adalah para pengikutnya Yesus. Tapi pada saat waktu tertentu mereka bukan menjadi pengikut, tapi mereka menjadi penganut. Mengapa demikian? Karena mungkin saja orang yang sama yang berteriak Hosana bagi anak Daud
diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka jugalah yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Pengikut itu adalah orang yang setia, orang yang taat kepada apa yang diikutinya. Mendengar, mempercayai, dan mempraktekkan, serta menyebarkan kepada orang lain dari apa yang kita yakini. Dan ini tidak mudah. Setia, taat kepada apa yang diikutinya, mendengar apa yang kita percayai. Apa yang kita percayai Tuhan dan Juru Selamat, mempraktekannya, apa yang kita percaya, artinya menghidupinya, bahkan menyebarkannya, memberitakannya, menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Itu pengikut. Berbeda dengan penganut. Penganut itu adalah bila cocok dan pas, maka kita mengikutinya, mendengar, dan mempercayainya. Tapi kalau tidak pas, kalau nggak cocok, ya kita sulit untuk mengikuti dan mempercayai. Karena itu mari kita belajar. Jadikan diri kita ini adalah pengikut yang sejati, yang setia, mendengar apa yang menjadi kehendak Allah, mempercayainya, dan menjadi saksi, menyebarkan, memberitakan kepada mereka yang belum mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Itulah sambutan yang kita harus lakukan. Untuk siapa? Untuk Yesus Raja yang kita percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah apa yang saya sampaikan ini tolong kita, sehingga kita dapat memaknai kehidupan kita dengan penuh arti. Mari kita akan sambut Yesus sebagai Raja dengan sebuah ketaatan. Mari kita akan sambut Yesus sebagai Raja dengan sebuah tekad yang sama untuk kita percayai dengan memberikan sebuah persembahan kepada Allah. Mari kita sambut Yesus sebagai pengikut dan bukan penganut. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan dalam doa kita. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini, Bapak. Biarlah firman-Mu memberikan sebuah wacana yang baru, hal yang baru. Bahkan firman-Mu dapat hidup dan kami hidupi dalam kehidupan ini. Karena itu ajar kami, Tuhan. Karena seringkali kami gagal untuk menyambut Yesus dalam aspek kehidupan kami. Engkau datang sebagai Raja dalam hidup kami, tapi kami seringkali lupa memberikan apa yang patut kami berikan berupa ketaatan kami, berupa pengorbanan yang kami berikan, bahkan komitmen hidup kami sebagai pengikut. Tuhan, Engkau menolong kami. Bapa, Engkau menolong kami ya Tuhan Yesus, supaya kami dapat terus mengarahkan pandangan hidup dan mata iman kami tertuju hanya kepada Engkau, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang baik, Allah yang hidup. Berkati firman-Mu untuk kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama terus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati kita semuanya.